Halo, selamat datang lagi nih di channel Cinema Z, dan kali ini masih bersama Min Z yang seperti biasa ya teman-teman akan memberikan rekap alur film untuk kalian semua. By the way, sorry nih kalau misal di sini agak berisik sedikit karena di sini masih hujan ya, hujan-hujan enak banget ini buat kalian. Dan seperti biasa ya, sebelum masuk ke filmnya jangan lupa untuk lakukan ritual khusus kalian semua ya. Dan kali ini Min Z akan nge-review atau ngerekap sebuah film yang berjudul Night at the Museum. Film ini dirilis pada tahun 2006 ya, dan udah pernah tayang di salah satu TV swasta dan cukup menemani masa kecil kalian. Iya gak sih? Karena masa kecil Min Z mah nontonnya ini mulu sih. Dan film ini dibintangi oleh Ben Stiller yang akan mendapatkan peran sebagai Larry. Dan bagaimana cerita film ini ya, langsung aja kita simak ceritanya di channel Cinema Z. And 1, 2, 3, go. Let's go. Here we go. Okay. Night at the Museum diawali adegan seorang pria bernama Larry yang berjalan menuju mobilnya. Larry ini amat kesal karena mobilnya lagi-lagi mendapat tilang ya, karena Larry ini sukanya parkir di tempat yang sembarangan. Setelah itu Larry mendatangi rumah mantan istrinya dan sedikit bertanya soal anaknya, Nick. Karena hari ini sebenarnya bertepatan dengan acara orang tua dan anak di sekolahnya Nicky. Nicky lalu datang bersama Larry untuk menghadiri pertandingan hoki di sebuah lapangan. Larry ini sebenarnya amat banget bahagia melihat anaknya bermain hoki. Siang berganti sore, Larry dan Nick berjalan bersama dan ngobrol soal cita-cita Nick. Nick ini sebenarnya bercita-cita untuk menjadi pemain hoki atau pialang saham obligasi, seperti tunangan baru ibunya. Ia tidak ingin menjadi ayahnya yang hanya seorang pengangguran. Larry yang mendengar itu langsung mencari kerja keesokan harinya guys. Ia diinterview oleh seorang HRD di suatu perusahaan namun ditolak. Ya karena kasihan HRD perusahaan itu memberikan alternatif Nick untuk mencoba melamar di museumnya. Nick mengikuti arahan HRD tua itu. Ia menemui pemandu dari museum itu yang bernama Rebecca dan direktur dari museum bernama Dr. McPhee. Nick lalu dibawa oleh Rebecca ke divisi keamanan. Larry menemui Cecil, seorang kepala keamanan di museum tersebut. Cecil memberitahu memang di museum ini ada sebuah lowongan, yaitu menjadi seorang penjaga malam. Larry yang baru tahu bahwa ia akan dipekerjakan sebagai penjaga malam agak kaget sih sebenarnya. Ia ragu-ragu nih untuk bekerja di situ. Tapi akhirnya Cecil meyakinkan Larry kalau dia cocok menjadi penjaga malam. Malam hari akhirnya tiba. Ini hari pertama Larry bekerja sebagai penjaga malam guys. Awalnya Cecil mengajak Larry untuk berkeliling-keliling, namun tiba-tiba Cecil meninggalkannya sendirian. Nah Larry yang pastinya kebingungan, kaget dong, serta bingung juga sih, dia ngerasa di-prank gitu loh, saat tiba-tiba Cecil mengagetkannya dengan kostum yang mengerikan. Cecil mengajak Larry berkeliling lagi nih ke ruang diorama hewan-hewan liar dan ruangan Mesir kuno. And setelah dirasa cukup, akhirnya mereka berdua pun pergi guys. Keesokan harinya Larry mengabari mantan istrinya kalau ia mendapat pekerjaan. Larry mau gak mau melakukan hal ini demi anaknya Nicky. Siang pun berganti malam. Larry mulai berangkat ke museum untuk bekerja. Cecil dan kawan-kawannya memberi panduan dan bimbingan awal sebelum Larry memulai pekerjaannya. Cecil berpesan saat museum tutup jangan sampai ada yang masuk ataupun keluar. Nah, Larry sendiri akhirnya sendirian di museum tersebut. Di awal-awal Larry bekerja belum ada satupun keanehan yang terjadi gengs. Ia yang kesepian akhirnya menghibur diri sendiri dengan bermain telepon dan tidur. Sampai akhirnya Larry yang bosan berjalan-jalan mengelilingi dan melihat-lihat museum tersebut. Tapi ia lalu menyadari bahwa ada hal yang janggal terjadi. Sebuah patung kerangka dinosaurus yang terletak di ruang tengah menghilang. Larry menganggap hal ini pasti dilakukan oleh Cecil. Ia menelusuri seluruh museum untuk mencari kerangka itu guys. Dan ia amat sangat kaget saat kerangka dinosaurus itu ternyata hidup dan berjalan layaknya seperti biasa. Larry menganggap ini pasti mimpi. Lalu ia tidak sengaja menjatuhkan senternya dan dinosaurus tersebut akhirnya mengejar Larry. Larry bersembunyi di balik meja resepsionis dan menelpon Cecil. Cecil memberitahunya untuk membaca instruksi. Dan di instruksi itu ya guys tertulis untuk mengalahkan dinosaurus harus melempar sebuah tulang.
Larry mengikuti saran yang ada dan benar aja guys, dinosaurus itu ternyata selama ini ya hanya ingin bermain lempar tangkap bersama Larry. Dan Larry sendiri amat bingung dan kaget saat ternyata seluruh benda yang ada di museum tersebut bisa hidup. Lalu guys ya, setelah itu Larry diberitahu oleh patung Paskah untuk berhati-hati kepada Attila. Dan bener aja nih, Attila bersama pasukannya tiba-tiba aja mengejar Larry. Larry panik dan masuk ke sebuah lift. Ia turun ke lantai 1. Ya, di situ ia melihat seorang wanita dari suku Indian yang hidup. Wanita itu bernama Sacagawea. Larry menanyai Sacagawea apa yang terjadi di museum itu. Namun Sacagawea tidak dapat mendengarnya. Larry yang kebingungan tiba-tiba aja sekarang berada di tengah peperangan. Larry lalu pergi dan membaca petunjuk nomor 2. Petunjuk itu berbunyi untuk mengkerangkeng singa atau singa itu akan memakan Larry hidup-hidup. Larry segera menuju ke ruang diorama hewan liar dan berusaha menguncinya. Namun mamut yang tiba-tiba datang mendorong Larry masuk ke ruangan itu. Nah, Larry sendiri yang dikepung oleh para hewan liar mencoba menjelaskan bahwa ia adalah penjaga museum yang baru. Larry yang menemukan jalan keluar langsung berlari menuju pintu tersebut dan berusaha mengunci semua hewan liar di ruangannya. Tetapi apa yang terjadi guys? Si monyet kecil yang bernama Dexter mencuri kunci milik Larry. Larry yang berusaha merebut kuncinya digigit oleh Dexter, bahkan dikencingi olehnya. Dexter yang usil lalu mencuri buku tersebut dan merobeknya. Larry kelelahan mengurusi hal-hal aneh di museum ini. Nah, saat ia beristirahat tiba-tiba aja ada manusia-manusia kerdil dari suku Maya yang menyelontopnya dengan racun. Ya, enggak hanya suku Maya aja yang mengusilinya. Ternyata guys, para manusia kerdil yang ada di ruangan itu bekerja sama dan mengikat Larry hingga ia terjatuh. Para manusia kecil dari dunia koboi itu berusaha menabrakkan kereta kecilnya ke kepala Larry. Namun hal itu tidak berefek apa-apa guys ya. Larry sendiri akhirnya terbebas. Ia melihat pasukan Romawi kecil membentuk formasi untuk menyerang Larry. Pasukan Roma itu menyerang Larry dengan panah-panah berapi. Nah, saat Larry terpojok, seorang pria tua berkuda menolongnya untuk kabur. Pria itu ternyata adalah Theodore Roosevelt, Presiden Amerika. Theodore memberitahu Larry bahwa ia sedang ada di sebuah perburuan guys. Theodore Roosevelt lalu membawa Larry ke ruangan Firaun. Ia memberitahu bahwa semua makhluk yang ada di museum hidup karena tablet Ahmenra. Larry akhirnya tahu bahwa semua makhluk di museum ini akan hidup pada malam hari, dan apabila saat pagi hari makhluk di museum itu akan mati kembali. Dan apabila saat matahari sudah terbit, ada salah satu benda di museum ini masih tertinggal di luar museum, maka benda itu akan menjadi abu. Larry memberitahu Theodore bahwa ia tidak akan kembali ke museum itu. Theodore yang mendengar itu memberi wejangan kepada Larry bahwa setiap orang ya ditakdirkan untuk melakukan sesuatu hal. Dan singkat cerita, waktu pagi pun tiba dan para patung-patung itu kini menjadi benda mati yang enggak bernyawa lagi. Cecil dan kawan-kawannya mendatangi museum untuk menjenguk Larry. Larry marah-marah nih ke Cecil karena dirinya ngerasa dikerjain. Dan mulai saat ini Larry keluar dari kerjaannya. Ia berjalan keluar dari museum dan bertemu dengan anaknya Nikki. Karena melihat anaknya ini, dirinya kembali menemui Cecil dan berkata kalau ia nggak jadi keluar. Larry lalu dipanggil oleh McVie. McVie marah-marah guys karena diorama manusia-manusia kecil berubah tempat dan enggak sesuai seperti sebelumnya. Larry mencoba menjelaskannya, namun McVie tidak percaya dengan apa yang ia katakan dan malah menertawakannya. Larry lalu menemui Cecil satu kali lagi ya. Ia meminta salinan kertas instruksi yang waktu itu disobek oleh Dexter. Namun guys, ternyata Cecil tidak memilikinya kembali dan menyarankan untuk membaca buku-buku sejarah. Larry tiba-tiba aja teralihkan pandangannya ke Rebecca yang sedang memandu anak-anak kecil. Ia mengikuti Rebecca. Nah, pada saat ia sampai di diorama Sacagawea, Larry bertanya apakah Sacagawea itu tuli. Rebecca agak terganggu dengan pertanyaan Larry dan menghampirinya. Larry mengajak Rebecca untuk minum kopi bersama nih. Larry lagi-lagi bertanya soal Sacagawea ke Rebecca. Ya, nggak hanya si Sacagawea ya, ia juga bertanya soal Attila. Dan sejak saat ini si Larry akhirnya mau belajar sejarah sekali lagi. Ia mempelajari soal Attila dan semua yang ada di museum itu. Dirinya bersemangat untuk mengejar impiannya sebagai ayah yang baik bagi anaknya. Kemudian ia bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Di hari keduanya ini Larry mendapat semangat dari para seniornya. Ya, karena seniornya ini akan pergi keluar kota untuk berpesta. Salah satu seniornya ini guys ternyata mengambil kunci museum dan mencetaknya di kotak lilin.
penasarin apa yang akan terjadi selanjutnya ya. Malam hari akhirnya tiba. Larry dengan kecerdasannya menyusun sebuah rencana. Karena ia sudah mempelajari sejarah dari seluruh benda di museum, ia akhirnya dapat melakukan pekerjaannya dengan mudah. Larry mendatangi diorama manusia-manusia kecil. Ia melihat para pasukan Roma sedang melakukan hal aneh yang katanya melakukan perluasan wilayah. Sedangkan di sampingnya para kobold sedang melubangi tebing untuk membangun rel. Larry yang melihat keanehan itu membawa Octavius dan Jedediah. Larry berusaha merukunkan mereka berdua, dan akhirnya ia memberikan kesempatan kedua orang itu untuk bermain-main di museum. Setelah merukunkan dua kaum itu, ia pun bertemu dengan Dexter. Ia yang sudah paham tingkah laku Dexter langsung menguncinya. Setelah dirasa cukup, Larry langsung menemui Roosevelt. Larry akhirnya tahu kalau Roosevelt ternyata menyukai si Sacagawea. Nah, Larry langsung menyarankan Roosevelt untuk bicara aja deh ke Sacagawea. Setelah itu kita akan diperlihatkan sebuah adegan barang dari museum itu dicuri dan dimasukkan ke laci guys. Siapa ya menurut kalian? Larry meneruskan pekerjaannya. Ia pun menemui Attila. Larry yang udah paham Attila menyukai sihir langsung melakukan gerakan sulap yang membuat Attila dan pasukannya gembira. Tapi keadaan tidak berjalan sesuai rencana. Si Larry melakukan sebuah kesalahan dan membuat Attila marah. Larry yang akan dikoyak melihat bahwa seluruh diorama dunia hewan terbebas. Entah karena apa semua kekacauan ini terjadi ya, hal itu membuat Larry bingung. Apalagi saat Dexter ternyata berhasil mendapatkan kunci milik Larry dan membuatnya harus mengejar Dexter. Larry melihat seluruh keadaan museum menjadi kacau, peperangan di mana-mana. Larry yang teralihkan gak tahu bahwa Dexter mencoba keluar dari museum. Larry lalu mendatangi Octavius dan Jet. Ia menanyai mengapa terjadi peperangan. Dan di sisi lain, Dexter tiba-tiba muncul nih. Saat Larry mengejarnya, ia melihat bahwa seluruh diorama manusia gua sudah terbakar. Larry pun akhirnya menyiramnya dengan alat pemadam. Singkat cerita guys, Larry mengejar Dexter lagi. Sedangkan manusia gua yang melihat api di luar museum langsung melompat keluar. Larry saling adu pukul dengan Dexter demi memperebutkan sebuah kunci. Theodore yang melihat itu memberitahu Larry bahwa ia harus memintanya dengan halus. Larry tampaknya cukup stres karena malam hari ini ia mengacaukan seisi museum dan rencananya tidak berjalan dengan mulus. Ia lalu memutuskan untuk keluar dari museum. Nah, saat ia akan keluar, tiba-tiba aja ia diberitahu bahwa ada satu patung yang masih tertinggal di luar museum. Larry melihat sebentar lagi matahari akan bersinar. Ia pun segera berlari keluar, tapi sayang apesnya ia terlambat. Patung itu sekarang udah menjadi abu. Larry mengalami malam yang cukup berat. Keesokan harinya guys, Larry dimarahin oleh McPhee dan akhirnya ia dipecat lagi. Nicky yang melihat ayahnya merasa sangat sedih. Larry meminta kesempatan kedua kepada McPhee. Ia meminta waktu semalam lagi untuk membuktikan bahwa ia benar-benar kompeten. Setelah bekerja, ia datang ke rumah mantan istrinya untuk bertemu dengan Nicky. Nicky sebenarnya tahu bahwa ayahnya udah dipecat. Akhirnya, Larry berpikir untuk membawa anaknya ke museum dan memperlihatkan kehidupan museum saat malam hari. Ya, atau paling nggak begitulah pikirannya. Malam harinya, Larry bertemu dengan Rebecca yang sedang melihat-lihat patung Sacagawea. Larry menanyai Rebecca soal disertasi. Namun Rebecca menemukan jalan buntu saat menggarap disertasi tentang Sacagawea. Larry menyemangati Rebecca dan memberikannya sebuah saran. Larry menyarankan Rebecca untuk bertanya langsung kepada si Sacagawea yang hidup kembali di museum nih. Rebecca tentu aja kebingungan dong dan marah ke Larry karena ia merasa diledek olehnya. Larry mengeluarkan Nicky yang ikut dengannya akhirnya nih. Nah, Larry berusaha memperlihatkan keajaiban yang ada di museum itu. Namun telah lama Nicky menunggu, tidak ada sama sekali keajaiban di sana. Larry yang heran langsung berlari ke tempat tablet Firaun. Namun di sana tabletnya menghilang. Ia pun mendatangi ruang penyimpanan untuk mencari tablet itu dan benar aja tablet itu ada di sana guys. Ternyata tablet itu akan dicuri oleh Cecil dan kawanannya. Larry dan Cecil berdebat. Nicky yang memegang tablet itu segera membalikkan sebuah kotak puzzle di tablet itu dan akhirnya semua penghuni museum hidup kembali. Cecil dan kawan-kawan mengejar Nicky yang berusaha kabur, sedang Larry bertarung dengan Cecil. Nah, ternyata selama ini Cecil udah merencanakan pencurian tersebut. Cecil berpikir sebelum mereka dipecat ya paling nggak mereka harus mencuri beberapa barang lah di museum itu.
Singkat cerita, Nicky berlari ke arah ruangan Firaun. Cecil dan kawan-kawan mengejarnya dan mengambil tablet tersebut. Sedangkan Dexter membukakan pintu museum agar para hewan-hewan dapat terbebas. Hewan-hewan sekarang terbebas dari museum itu guys. Larry dan Nicky yang terkunci di ruangan Firaun memanggil Roosevelt untuk menolongnya keluar. Tetapi Roosevelt malah memberikannya omongan motivasi aja dan meninggalkannya. Larry yang terhimpit dan akan diserang oleh para penjaga Firaun langsung berlari ke arah makam Firaun dan membangunkannya. Untung aja Firaun Ahmera dapat menghentikan para penjaga itu. Ahmera lalu berkenalan dengan Larry. Larry segera memberitahunya bahwa tabletnya telah dicuri. Ahmera dan Larry pun segera OTW untuk mencari tablet itu kembali. Di tengah jalan guys, Larry bertemu dengan Attila yang mengejarnya. Larry dan Attila bertarung, teriak-teriakan gitulah. Dua orang aneh itu lalu bicara hati ke hati, kan aneh kan? Larry berhasil membuat Attila yang keras kepala menangis. Akhirnya mereka pun berteman kembali. Nah, keadaan museum sekarang begitu kacau. Larry menyuruh para teman-temannya untuk berhenti berperang. Larry mengkoordinasi kawan-kawannya untuk mendapatkan tabletnya kembali. Ia memberikan semangat ke seluruh penghuni museum dan menyusun rencana. Singkat cerita guys, Jedediah dan Octavius tancap gas menuju mobil van milik para pencuri itu. Sedangkan pasukan tanpa wajah dan Christopher Columbus menghadang kawan-kawan kecilnya. Nah, Cecil yang sendirian masuk ke dunia laut dan segera menuju mobil van-nya. Cecil akhirnya terbebas dari museum itu. Larry gak kehabisan akal. Ia memecahkan kaca untuk membebaskan Sacagawea. Sacagawea yang terkenal akan keahlian melacaknya memberikan petunjuk kepada Larry. Dan benar aja nih, si Cecil yang tadinya mencoba kabur ternyata kembali lagi ke museum dengan kereta kudanya. Ia hampir aja menabrak Sacagawea, tapi untungnya Roosevelt datang dan menolongnya. Singkat cerita, Larry mempunyai sebuah ide. Ia dengan bantuan Jedediah dan Octavius berusaha mengejar si Cecil. Adegan kejar-kejaran antara Larry dan Cecil pun gak dapat dihindarkan nih. Larry menyebutkan kata Dakota dan kereta pun berhenti. Cecil berhasil ditangkap dan dibawa ke seluruh penduduk museum. Sayangnya guys, matahari sebentar lagi akan terbit. Larry meminta tolong Ahmera untuk mengendalikan para makhluk museum untuk kembali ke tempatnya. Nah, untungnya lagi nih, Rebecca yang ada di jalan melihat kejadian ajaib itu. Ia akhirnya percaya kalau semua benda di museum itu dapat hidup kembali. Larry lalu mengenalkan Sacagawea ke Rebecca dan Rebecca yang ngefans berat dengan Sacagawea sangat gembira. Larry kembali mengabsen para penduduk museum itu, tetapi Larry agaknya sedih karena Jedediah dan Octavius hingga kembali. Namun tiba-tiba guys, nongol gitu aja nih si Jedediah dan Octavius. Mereka berdua selamat di pertempuran malam itu. Pagi hari akhirnya tiba. Patung-patung di museum kembali ke bentuk semula. Namun museum tersebut kacau balau karena pertempuran semalam. Larry yang ada di ruangan McPhee diperlihatkan berita-berita yang sedang tayang di TV. Berita itu memuat kejadian-kejadian aneh semalam. McPhee memecatnya sekali lagi. Tapi saat McPhee mengantarkan Larry keluar, ia melihat museum sekarang sangat ramai. McPhee akhirnya mempekerjakan Larry sekali lagi guys. Keesokan harinya, Larry menghadiri acara di sekolah anaknya dan kembali menjalani hari-harinya dengan bekerja sebagai penjaga museum. Keadaan museum sendiri sekarang udah nggak kayak biasa nih. Antar penduduk udah berdamai dan mereka sering melakukan pesta bersama. Dan terima kasih ya Fox buat kalian yang udah nyimak Cinema Z. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, serta subscribe. Dan jangan lupa ya untuk nantikan konten-konten film terupdate nanti ya. Bye. Min Z pamit, Presidensi pamit, mic drop and out. Ciao.